seberapa mungkin menurut saya beberapa tren lembaga survei kita ada di kisaran ada 46, 48, makanya terakhir dari majalah The Economist Inggris yang menurut saya itu majalah prestisius. Saya tidak selalu setuju dengan semua posisinya selama ini, tapi majalah itu adalah majalah prestisius di Inggris dan di dunia juga yang mengatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran ini 50%. Dan kalau kita lihat sisanya itu kalau digabungkan ya kurang dari 50%, sehingga menurut saya bolehlah kami mengatakan jalan menuju sekali putaran itu makin terbuka lebar. Belum ada kepastian ya, saya kira kepastian nanti setelah 14 Februari, tapi itu sebagai penyemangat. Kami tidak berharap ini menjadi sebuah keserentakan. Semangat bagi kami. Kami tidak ingin seperti yang lain yang menyuruh pendukung-pendukungnya untuk berkolaborasi dengan yang lain. Undang-undang pemilu mengatakan sekarang tahapnya berkompetisi, bukan tahapnya berkolaborasi, ya kan? Ya kami ingin berkompetisi sebaik-baiknya. Kalau saja andai nanti putaran kedua harus berkolaborasi dan nyalek, it's okay. Karena memang undang-undang memungkinkan itu. Hari ini undang-undang tidak membolehkan berkolaborasi, berkompetisi. Jadi kami ingin terbaik dalam berkompetisi, saja harus berkolaborasi di antara di putaran kedua dan mudah-mudahan tidak. Ya kita akan berkolaborasi juga, tapi kita akan sebaik-baiknya berkompetisi sehingga kita bisa sekali putaran. Dan itu sah. Karena ada yang mengatakan itu tidak demokratis. Ya kan orang berusaha boleh-boleh saja. Masa sebuah tim bola final Piala Champions kalau ingin menang tidak disebut demokratis, kan? Tidak disebut sportif, ya. Bagaimana caranya itu tentu saja urusan dapur, ya. Bagaimana bumbu masaknya, resepinya kita olah. Tapi yang jelas itu sudah kita hitung, Mas, sudah kita hitung angka itu dan bahkan kita mentargetkan kalau bisa lebih dari angka itu, ya. Kita tidak ingin sekedar obsesi sekali putaran, bukan obsesi kita kemudian 50% plus satu suara, tidak. Kita ingin ada satu mandat. Tebalnya margin, tebalnya selisih 50% ke atas itu juga menunjukkan bahwa ini kita membuktikan tekad bangsa Indonesia dengan tingkat kepuasan approval rate kisaran 75 sampai 83 Pak Jokowi itu betul-betul tercermin di dalam margin yang tebal melewati 50%. Jadi kita tidak mau mengejar 50% plus satu suara kemudian memuaskan kita. Dan saya percaya itu motornya ada di generasi muda, dan kedua pemilih kritis. Kenapa pemilih kritis? Biasanya pemilih kritis itu periode ragunya itu lama. Dia sampai menit terakhir baru menentukan. Nah, kami menghitung pada momen apa pemilih kritis pada akhirnya menentukan. Pemilih kritis itu tidak punya mimpi, tidak punya ilusi, tidak punya khayalan bahwa mereka akan dapatkan presiden yang sempurna. Pemilih kritis itu bukan pemilih fanatik. Pemilih fanatik pasti menganggap calonnya sempurna. Pemilih kritis itu tidak. Pemilih kritis itu adalah dia akan mencari mana yang paling sedikit kekurangannya. Dan biasanya mereka tidak akan bertanya kepada orang yang lebih tua. Mereka akan bertanya pada diri sendiri. Pemilih kritis itu. Di mana saatnya mereka akan bertanya pada diri sendiri? Di forum debat. Di forum debat mereka juga tidak akan mencari kesempurnaan, mereka akan mencari mana yang babak belurnya paling sedikit. Siapa yang babak belurnya paling sedikit? Apakah yang sering mukul atau yang sering dipukul? Orang yang babak belurnya paling sedikit, yang sering mukul atau yang sering dipukul? Yang paling sedikit. Yang teruji dia tuh tahan pukul tuh yang sering mukul atau sering dipukul? Yang sering dipukul. Yang paling tahan pukulnya dikit adalah yang sering dipukul, kan? Pak Prabowo dipukuli, dianggap tidak siap debat. Lah kita ingat kompetitor setelah debat waktu itu, Pak Prabowo nggak siap debat. Padahal itu ada rahasia negara. Kita buktikan bahwa kita meskipun sering dipukul, kita buktikan bahwa kita adalah calon yang paling tahan pukul. Ya, dan mudah-mudahan dalam debat terakhir itu akan bisa menjadi penentu. Itu salah satu aja bocoran, yang lainnya itu saja ada enggak. Pak Prabowo tidak pernah. Kita kebetulan saya salah satu bagian dari pakar, kadang-kadang ngasih rekomendasi, pas sekali-kali serang Pak Prabowo menolak jelas. Ini
adalah panggung debat yang mulia. Panggung debat ini untuk melahirkan orang yang nanti akan diskusi dengan Joe Biden kalau dia pilih lagi sebagai presiden Amerika, akan diskusi dengan Xi Jinping, akan debat dengan Modi, ya, sehingga forum debat ini adalah ujian mental dan intelektual bagi calon pemimpin Indonesia, bukan ujian para buzzer, bukan ujian tukang nyinyir, ya. Masa untuk panggung tukang nyinyir bisa harga debatnya puluhan triliun, panggung debatnya itu puluhan triliun debatnya harganya itu, ya. Jadi Pak Prabowo tetap akan visi, misi, dan komitmen bagi NKRI sudah ditunjukkan. Joko Widodo adalah seorang Joko Widodo seorang manusia politik, ya. Joko Widodo seorang manusia politik. Tentu saja Pak Jokowi berbicara sebagai individual politik, bukan sebagai kepala negara, tapi sebagai individu. Beliau adalah manusia yang punya hati, punya pikiran, dan punya rasa nyaman. Jadi mungkin satu kesalahannya Pak Jokowi kalau kita sebut kesalahan, dia jujur mengatakan bahwa dia adalah individu yang punya rasa, punya karsa, dan punya asa, punya perasaan, punya kehendak, dan punya harapan. Sebagai individu boleh dong, ya kan? Sebagai individu boleh. Jadi menurut saya Pak Jokowi saya kira berbicara sebagai manusia pada umumnya, sebagai warga negara pada umumnya, juga sebagai presiden tidak mencabut haknya sebagai individu. Saya kira itu. Silahkan kalau memang teman-teman berpikir seperti itu. Nah, saya sebelum Pak Jokowi berbicara itu pun isu pemazulan juga banyak diomongin kok, ya. Jadi Pak Jokowi bicara itu, Pak Jokowi tidak bicara itu. Saya pikir memang niat mereka namanya untuk memazulkan. Ada teman saya Hasan Nasri ngomong kayak gini, ketika survei Pak Prabowo di bawah 30, rekomendasinya kira-kira harus santai aja, saya kita kalahkan Prabowo. Ketika surveinya 40 ke atas harus hati-hati. Ketika survei di atas 50, bukan rekomendasinya maksulkan. Sekarang gini deh, siapa sih yang paling berkepentingan membubarkan sebuah pesta? Mereka yang tidak diundang di pesta itu, atau mereka tidak bisa memenangkan tiket war dari pesta itu. Jangan-jangan nih orang-orang yang memang sudah yakin dia itu nggak akan bisa memenangkan tiket war untuk menjadi presiden, untuk dilantik bulan Oktober. Ya, ini pernah, saya nggak tahu pernah main rebutan layangan nggak, waktu kecil saya baru rebutan layangan. Kalau ketika layangan putus nggak dapat, biasanya yang nggak dapat itu langsung robek-robek layangan tuh. Nah, saya kira orang-orang yang berpikir pemazulan, saya pikir mereka masih dalam tahap kanak-kanak bagaimana merobek-robek layangan putus yang tidak bisa melakukan. Saya kira Pak Jokowi bukan pemerintahan otoriter, bukan pemerintahan totaliter, hak-hak seperti itu dijamin oleh undang-undang, tidak ada komentar. Saya kira itu, ya silakan aja, tidak ada masalah. Itu hak konstitusi, ya, gitu, ya. Ini, nah itu hak juga. Kamera bang. Itu hak juga warga negara yang menjadi pendukungnya Mas Gibran, hak juga. Sebagaimana saya katakan itu haknya tadi yang melakukan Pak Jokowi, ya hak juga melakukan Pak Mahfud. Walaupun kalau kami mengatakan, kalau kenal teman itu, saya ingin katakan Pak Prabowo dan Mas Gibran ingin mengatakan bahwa apa yang dibicarakan debat stay di situ, tinggal di situ, karena itu nanti menjadi kewenangannya orang untuk memilih atau tidak memilih, bukan menjadi hak dipakai untuk mengadukan. Saya kira itu, ya. Kadang kita pendukungnya banyak banget, saya kira kita juga yakin ketika ada suara yang di Taiwan dicoblos nomor 3, saya yakin itu juga bukan kehendaknya 03. Ya, saya kira nakal-nakal seperti itu selalu ada. Ya, silakan terus. Gak ada masalah, ya. Gak ada masalah. Ya, kalau ada orang menyalahgunakan seperti itu gak ada masalah. Kalau kita membela yang salah, pasti akan mengurangi simpati pada diri kita. Kalau kita mengatakan kalau memang salah, ya berikan kewenangan pada kita. Dalam keadaan seperti ini, pada akhirnya satu-satu pegang kita di era krusial yang semakin mendekat waktu untuk penentuan, pegangan kita pada akhirnya hukum dan aturan. Itu aja, ya. No worries, ya, no hard feeling tentang itu, ya. Kalau saya katakan tadi ngadukan soal debat, menurut saya lebih baik nggak usah diadukan, nggak perlu juga, begitu ya. Apa yang dibicarakan di debat, stay di debat, ya. Tetap aja di debat. Kemudian kalau ada yang ngajukan pada Pak Jokowi, ya silakan saja. Meskipun kalau kami jadi pendukungnya mereka, kami tidak akan melakukan itu. Saya kira itu. Tinggal bertarung saja di 14 Februari. Sekarang ini dan 14 Februari. Ya, nanti lihat aturan undang-undang yang memang agak ada kesulitan secara konstitusional, presiden cuti itu bagaimana. Ya. Tapi nanti kita akan bicarakan. Gitu. Nanti Pak Habib yang bisa menjelaskan bagian hukum, yang bisa memahami itu soal-soal seperti itu. Ya.